Langkah besar kembali disiapkan oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dalam upayanya mengangkat prestasi sepak bola nasional ke level yang lebih tinggi. Dalam sejumlah kesempatan, Erick secara terbuka membocorkan rencana proyek naturalisasi baru yang disebut-sebut akan menjadi bagian penting dari strategi jangka panjang untuk mendongkrak posisi Indonesia di ranking FIFA. Pernyataan tersebut langsung memicu perdebatan luas di kalangan pecinta sepak bola tanah air. Ada yang menyambutnya dengan optimisme besar, namun tak sedikit pula yang mempertanyakan arah dan dampak jangka panjang kebijakan tersebut terhadap pembinaan pemain lokal. Sejak memimpin PSSI, Erick Thohir memang dikenal aktif melakukan pembenahan struktural dan pembaruan sistem kompetisi. Ia tidak hanya fokus pada perbaikan tata kelola federasi, tetapi juga membangun fondasi tim nasional agar lebih kompetitif di level Asia. Dalam konteks itulah proyek naturalisasi kembali menjadi topik hangat. Erick menegaskan bahwa naturalisasi bukanlah solusi instan semata, melainkan bagian dari strategi akselerasi untuk menutup kesenjangan kualitas yang masih terlihat ketika Indonesia menghadapi tim-tim kuat Asia. Ranking FIFA menjadi salah satu indikator penting yang terus disorot. Posisi Indonesia dalam beberapa tahun terakhir memang menunjukkan tren membaik, namun belum cukup stabil untuk menembus papan atas Asia Tenggara secara konsisten, apalagi bersaing di level Asia. Erick menilai bahwa peningkatan ranking tidak hanya soal gengsi, tetapi juga berdampak langsung pada posisi unggulan di berbagai undian turnamen, peluang menghadapi lawan yang lebih seimbang, hingga kepercayaan diri para pemain. Dengan kata lain, ranking adalah cerminan daya saing sekaligus alat strategis dalam perencanaan jangka panjang. Proyek naturalisasi yang dibocorkan disebut menyasar pemain-pemain diaspora yang memiliki darah Indonesia dan bermain di kompetisi Eropa maupun liga kompetitif lainnya. Erick menekankan bahwa kriteria utama bukan sekadar kualitas teknis, tetapi juga komitmen membela merah putih. Ia tidak ingin naturalisasi menjadi sekadar formalitas administratif tanpa ikatan emosional dengan bangsa. Karena itu, proses seleksi disebut akan dilakukan dengan sangat hati-hati, termasuk melihat rekam jejak, karakter, dan kebutuhan taktis tim nasional. Dalam beberapa tahun terakhir, kebijakan naturalisasi memang sudah berjalan dan memberikan dampak signifikan. Kombinasi pemain lokal dan diaspora membuat permainan tim nasional menjadi lebih dinamis, terutama dalam aspek fisik, kecepatan, dan pengalaman bertanding di level tinggi. Pelatih kepala Sintayong pun beberapa kali mengakui bahwa kehadiran pemain naturalisasi menambah variasi strategi dan memperluas opsi rotasi. Namun ia juga menekankan pentingnya keseimbangan agar pemain muda lokal tetap mendapatkan ruang berkembang. Erick memahami betul sensitivitas isu ini. Ia menyatakan bahwa proyek naturalisasi baru tidak akan mengorbankan pembinaan usia dini. Justru sebaliknya, naturalisasi diposisikan sebagai jembatan transisi menuju kemandirian penuh. Dalam jangka panjang, targetnya adalah Indonesia mampu memproduksi pemain berkualitas dari sistem pembinaan sendiri, namun untuk mengejar ketertinggalan saat ini, percepatan dinilai perlu dilakukan. Ia mencontohkan beberapa negara Asia yang sukses memadukan naturalisasi dan pembinaan lokal hingga akhirnya mampu tampil kompetitif di turnamen besar. Perhitungan poin ranking FIFA juga menjadi pertimbangan strategis. Setiap kemenangan di laga resmi internasional memberikan dampak signifikan terhadap perolehan poin, terutama jika diraih atas tim dengan ranking lebih tinggi. Dengan materi pemain yang lebih kompetitif, peluang meraih hasil positif tentu meningkat. Erick melihat momentum kualifikasi dan turnamen regional sebagai kesempatan emas untuk mengumpulkan poin maksimal. Oleh sebab itu, memperkuat skuad menjadi prioritas sebelum menghadapi rangkaian pertandingan krusial. Dukungan publik menjadi faktor penting lainnya. Antusiasme supporter Indonesia yang luar biasa dinilai sebagai modal besar. Stadion yang penuh dan atmosfer yang bergelora kerap memberi dorongan moral tambahan bagi para pemain. Erick percaya bahwa dengan skuad yang semakin solid, dukungan tersebut akan terkonversi menjadi hasil konkret di lapangan. Ia juga menegaskan bahwa transparansi proses naturalisasi akan dijaga agar tidak menimbulkan polemik berkepanjangan. Di sisi lain, sejumlah pengamat mengingatkan bahwa naturalisasi harus diiringi peningkatan kualitas liga domestik. Tanpa kompetisi yang kuat dan profesional, generasi pemain bisa terhambat. Erick pun menyadari hal ini dan menyebut pembenahan liga sebagai pekerjaan rumah yang berjalan paralel.
Ia ingin memastikan bahwa pemain lokal tetap memiliki jalur jelas menuju tim nasional melalui performa di klub masing-masing. Dengan demikian, naturalisasi bukan menjadi pintu utama, melainkan pelengkap dari sistem yang sehat. Secara taktis, tambahan pemain diaspora berpotensi memberikan dimensi baru dalam permainan. Beberapa posisi yang selama ini dianggap rawan, seperti bek tengah dengan postur ideal atau gelandang bertahan dengan pengalaman Eropa, bisa diperkuat. Variasi gaya bermain juga menjadi lebih fleksibel, memungkinkan pelatih menyesuaikan strategi sesuai lawan. Dalam sepak bola modern, kedalaman skuad menjadi kunci, terutama saat menghadapi jadwal padat dan risiko cedera. Namun tantangan adaptasi tidak boleh diremehkan. Pemain yang baru bergabung perlu waktu memahami kultur sepak bola Indonesia, pola komunikasi, serta karakter permainan rekan setim. Oleh karena itu, integrasi yang tepat menjadi bagian penting dari proyek ini. Erik menyatakan bahwa federasi akan memastikan proses administrasi, pemusatan latihan, hingga dukungan psikologis berjalan optimal agar para pemain bisa cepat menyatu. Ambisi mendongkrak ranking FIFA juga berkaitan dengan mimpi lebih besar, yakni tampil konsisten di Piala Asia dan menjaga peluang di kualifikasi Piala Dunia. Erik tidak ingin Indonesia hanya menjadi peserta, tetapi juga pesaing yang disegani. Ia menyebut bahwa transformasi sepak bola nasional harus diukur dengan standar internasional, bukan sekadar dominasi regional. Target tersebut tentu menuntut kerja keras, konsistensi, dan keberanian mengambil keputusan strategis. Respons dari pemain lokal pun menjadi perhatian. Erik memastikan bahwa komunikasi dengan para pemain dilakukan secara terbuka. Ia tidak ingin muncul kesan bahwa naturalisasi menutup peluang talenta dalam negeri. Justru kompetisi sehat diharapkan memacu semua pemain meningkatkan kualitas. Dalam sepak bola profesional, tempat di tim nasional harus diraih melalui performa, bukan semata status. Jika proyek ini berjalan sesuai rencana, dampaknya bisa terasa dalam 2 hingga 3 tahun ke depan. Kenaikan ranking FIFA bukan hal instan, tetapi akumulasi hasil positif secara konsisten. Erik tampak memahami dinamika tersebut dan memilih pendekatan realistis namun ambisius. Ia tidak menjanjikan lonjakan drastis dalam waktu singkat, tetapi optimistis bahwa arah yang ditempuh sudah tepat. Publik kini menanti realisasi dari bocoran tersebut. Nama-nama calon pemain belum diumumkan secara resmi, namun spekulasi sudah bermunculan di media sosial. Antusiasme itu menunjukkan besarnya harapan terhadap kemajuan sepak bola nasional. Erik Thohir berada di tengah ekspektasi tinggi, di mana setiap kebijakan akan dinilai berdasarkan hasil di lapangan. Pada akhirnya, proyek naturalisasi baru ini mencerminkan tekad kuat untuk membawa Indonesia naik kelas. Ranking FIFA memang angka, tetapi di baliknya terdapat kerja keras, strategi, dan mimpi jutaan supporter. Apakah langkah ini akan menjadi titik balik kebangkitan Garuda di pentas internasional? Waktu yang akan menjawab. Yang jelas, arah perubahan sudah dicanangkan, dan sepak bola Indonesia kini berada di jalur transformasi yang semakin terstruktur dan terukur.